Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan daftar nagari yang menolak jalan tol di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sobat semua, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas tentang hambatan proyek jalan tol di Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan Pemprov Riau dan Pemprov Sumbar sepakat untuk memindahkan jalur jalan tolnya yang awalnya dari Pekanbaru melalui Pangkalan, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang hingga ke Kota Padang. Ini akan dialihkan ke jalur lain, yaitu dari Pekanbaru ke Kabupaten Kuansing, Dharmasraya, atau Pekanbaru, Kuansing, Sijunjung, Solok, dan nantinya ke Padang. Nah, sobat semua, bagi yang ingin tahu di mana saja dan apa nama kampung atau nagarinya yang menolak jalan tol di Provinsi Sumatera Barat, mari kita lihat datanya. Nah, jadi sobat semua, dalam sebulan terakhir ini di Provinsi Riau dan Sumbar atau Sumatera Barat ini cukup heboh tentang wacana pemindahan jalur tol yang menghubungkan dua provinsi ini, sobat ya. Jadi karena susahnya pembebasan lahan di wilayah Sumatera Barat, ini akhirnya Pemprov Riau dan Sumbar sepakat untuk memindahkan jalur tolnya. Jadi di sini sobat ya, kita lihat tol Pekanbaru Sumbar diusulkan lewat Kuansing. Kuansing ini Kabupaten Kuantan Sengi di bagian selatan di bagian selatan Provinsi Riau. Nah, di sini Pemprov Riau sudah koordinasi dengan pusat. Nah, ini sobat ya. Jadi agak gawat nih jalur yang ada dari Pangkalan, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang. Nah, oke, selanjutnya di sini Mimin ada mengambil data dari media yang ada di Sumbar. Nah, ini dia. Salah satunya dari Kata Sumbar. Nah, di sini memberitakan Ninik Mama Gunung Padang, Padang Panjang tolak trase tol melintas daerah mereka, sobat ya. Kemudian selanjutnya dari media yang lain, ini ada dari Harian Singgalang. Nah, di sini disebutkan 5 nagari menolak tol Payakumbuh Pangkalan. Wah, ini agak serem sobat ya. Banyak yang menolak. Jadi pantas saja Pemprov Riau dan Sumbar daripada pusing-pusing, repot-repot, capek tidak ada hasil, akan mengusulkan pindah jalurnya yang menghubungkan dua provinsi ini. Provinsi yang bertetangga, yang sangat erat hubungan perdagangan dan pariwisata. Oke, kita lanjut. Nah, ini sobat ya, ini dari Harian Singgalang. Diberitakannya, Ninik Mama dan elemen masyarakat Nagari Gunung Padang Panjang tolak pembangunan jalan tol melintasi kawasan mereka. Oke, sobat semua, di sini kita kunci Nagari Gunung. Nah, nanti akan Mimin carikan sobat ya, wilayah atau daerah Nagari Gunung ini termasuk di nagari yang lain. Kita kupas tuntas sobat ya. Penyebab utama akan berpindahnya jalur jalan tol dari jalur Pangkalan, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang ke jalur yang lain. Oke, sekarang ini ada satu nagari, yaitu Nagari Gunung di Padang Panjang. Oke, next. Kemudian lokasi yang lain, di sini ada Nagari Kubang Putih ya, ini Kabupaten Agam dekat Kota Bukit Tinggi sobat ya. Kemudian ada satu lagi Nagari Pandai Sike. Nah, ini Pandai Sike juga di dekat Kota Bukit Tinggi. Kalau yang Nagari Gunung ini tadi yang di Padang Panjang. Oke, selanjutnya di daerah lainnya kita lihat. Nah, di sini pemberitaannya, pembebasan lahan ruas tol Pangkalan 50 Kota segera dimulai. Pemerintah diminta tetap jalin komunikasi dengan masyarakat agar tidak ada gejolak dan keberatan.
Karena sekarang ada dua nagari yang menyatakan menolak jalur tol melewati nagari mereka, yakni Nagari Gurun dan Lubuak Batingko, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Oke, kita kunci sebagai beberapa nama nagarinya. Nanti akan Mimin carikan posisinya, letaknya yang melintasi jalur tol rencana awal. Oke, kita kembali lagi sobat ya ke aplikasi Google Earth untuk lihat lokasinya. Baik sobat semua, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Google Earth untuk lihat lokasi nagari yang menolak jalan tol di Provinsi Sumatera Barat yang melintasi wilayah mereka. Nah, sekarang Mimin start dari Kota Padang sobat ya. Nah, ini Kota Padang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian jalan tol yang sudah ada di Provinsi Sumatera Barat ini dari utara Kota Padang di sini sobat ya. Nah, ini yang warna hijau. Ini tepat berada di sebelah PT Kunango Jantan. Nah, ini PT Kunango Jantan ini merupakan pabrik beton terkemuka di Sumatera Barat, termasuk cabangnya juga ada di Pekanbaru Riau. Nah, di sini jalan tol yang sudah beroperasi dari Kota Padang ini ke arah utara, yang warna hijau sudah beroperasi sobat ya, hingga ke si Cincin. Nah, di sini sampai di sini stop sementara. Nah, sedangkan yang warna merah, nah ini ke timur, ini adalah jalur tol yang sekarang rawan untuk dilanjutkan sobat ya. Ini dia, Mimin kasih warna merah. Nah, ini yang warna merah ini sebenarnya sudah menjadi perencanaan final dari Kementerian PUPR. Jadi blueprint yang ada dari Kementerian PUPR sudah Mimin pindahkan atau copy ke Google Earth sobat ya. Nah, ini dia jalurnya yang merah. Jadi sekarang zona merah karena jalurnya akan dipindahkan ke jalur lain. Baik, sekarang kita lihat yang pertama. Tadi ada namanya Nagari Gunuang di Kota Padang Panjang. Nah, sekarang kita set dulu sobat ya. Ini akan Mimin ketik dulu untuk Nagari Gunuang. Posisinya di mana? Nanti akan sobat ketahui semua ya. Oke, sebentar Mimin ketik dulu Nagari Gunuang. Nah, ini dia sobat ya. Nagari Gunuang yang dilingkari warna biru. Nah, memang ini terkena atau kena lintasan jalan tol nih sobat ya. Nah, yang warna merah ini adalah perencanaan jalan tolnya. Jadi Nagari Gunuang ini dia. Posisinya berada di sisi timur Kota Padang Panjang. Nah, ini Kota Padang Panjang, ini pusat kotanya di sini. Nah, jadi berada di pinggiran Kota Padang Panjang sobat ya. Ini dia. Ini adalah Nagari Gunuang. Ini sobat ya. Ini adalah daerah yang menolak untuk daerahnya dilewati terlintasi oleh jalan tol. Ini sobat ya. Ini adalah Nagari Gunuang, salah satu nagari yang menolak daerahnya dilintasi oleh jalan tol. Oke, ini adalah nagari pertama dari arah si Cincin. Ini sobat ya. Sedangkan kalau jalur yang Padang Panjang si Cincin yang sekarang sering kita lewati kalau ke Padang, ini di sini. Ini yang sering terjadi longsor sobat ya di sini, Lembah Anai. Nah, di sini. Nah, nanti jalur tolnya kalau jadi, tapi ini agak pesimis karena sudah pemerintah Sumatera Barat, Pemprov dan Riau bahasa anak-anaknya ngambek nih sobat ya. Jadi pindahkan saja daripada susah-susah, capek-capek tidak ada hasil. Nah, ini dia Nagari Gunuang. Nah, kemudian yang kedua tadi ada di berita yaitu Nagari Kubang Putiah. Oke, kita Mimin ketik dulu posisi Nagari Gunuang Putiah. Nah, ini dia sobat ya. Ini adalah nagari berikutnya yang menolak daerahnya dilintasi oleh jalan tol. Nagari Kubang Putiah di sini.
Ini dia sobat ya. Posisinya ini berada di sebelah tenggara kota Bukit Tinggi. Ini pusat kota Bukit Tinggi di sini. Jadi posisinya di sebelah tenggara atau di sebelah selatan Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil. Nah, di sini sobat ya. Ini ada universitas. Sobat ya. Dan posisinya berada di sebelah selatannya. Nah, daerahnya memang kena jalan tol sobat ya. Ini yang warna merah ini adalah rencana jalur tolnya. Oke sobat ya. Ini adalah kampung atau nagari kedua yang menolak daerahnya dilintasi oleh jalan tol. Kemudian setelah nagari Kubang Putih ya, ada selanjutnya nagari Pandai Sike. Oke, mimin ketik dulu di mana posisinya. Oke, ini cukup dekat dari nagari Kubang Putih dengan nagari Pandai Sike. Nah, di sini sobat ya. Ini ada pasar nagari Pandai Sike. Ya, dari daerahnya memang kena sobat ya. Ini ada kena jalur tol. Nah, ini kita lihat sobat ya, Padang Panjang dengan Bukit Tinggi ini tidak jauh. Nah, ini pantas saja sobat ya berurutan ya. Jadi di sini di timur kota Padang Panjang ada nagari Gunuang yang menolak. Kemudian di antara Padang Panjang dengan kota Bukit Tinggi ini ada nagari Pandai Sike, ini menolak juga. Kemudian bergeser sedikit, ini ada nagari Kubang Putih di sini. Nah, di sini sudah 3 nagari yang menolak. Memang daerahnya kena sobat ya, kena lintasan rencana jalur tol. Oke, selanjutnya dari sini kita lihat lagi nagari yang lain di nagari Gurun. Oke, kita lihat dulu sobat ya. Nagari Gurun dan Lubuak Batingkok sobat ya. Oke, kita lihat di mana posisinya. Nah, ini dia sobat ya. Ini nagari Gurun. Nah, posisinya ini kalau kita lihat berada di sebelah utara kota Payakumbuh. Nih sobat ya, ini kota Payakumbuh. Posisinya berada di sisi utaranya. Dan daerahnya memang kena sobat ya, kena jalur tol. Ini dia. Jadi memang berurutan sobat ya. Kalau posisi untuk Kelok 9 tuh di sini, jadi tidak jauh dari posisi Kelok 9. Ini dia. Ini flyover atau jembatan yang sangat populer. Ini adalah jembatan Kelok 9. Jadi tidak jauh posisinya dari Kelok 9. Dan memang berdampingan dengan kota Payakumbuh. Ini sobat ya. Selanjutnya akan kita lihat secara keseluruhan untuk jalur yang awal mulai dari kota Pekanbaru hingga ke kota Padang sobat ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, yang di atas ini adalah kota Pekanbaru dan kota Padang berada di sini. Ini sobat, ini kota Padang ya, pesisir barat. Nah, jadi beberapa daerah yang akan dilalui dari kota Pekanbaru ini bergeser ke barat. Ini yang warna hijau, ini jalan tol yang sudah beroperasi dari Pekanbaru menuju ke arah Padang. Yang hijau ini sobat ya, ini ke Bangkinang, kemudian di ujungnya yang sudah beroperasi sampai di Kecamatan 13 Koto Kampar. Nah, ini sobat ya. Nah, ini sudah beroperasi sampai ke arah kota Pekanbaru. Sedangkan yang jalur merah, nah ini merah ini sebut ya, yang arah masih di Riau, cuman sudah dekat dengan perbatasan Sumbar. Nah, ini sobat ya, melewati di daerah ini adalah kawasan danau atau waduk PLTA Koto Panjang namanya sobat ya. Memang panjang bentuknya. Ini dari di sini merupakan pasokan air waduk untuk PLTA di Riau. Ini sobat ya. Nah, sementara ini just info aja sobat ya. Posisi PLTA-nya di sini. Nah, ini dia sobat ya. Ini adalah lanjut ke Sungai Kampar. Nah, jadi dari 13 Koto Kampar ini masuk ke Provinsi Sumatera Barat, lanjut ke daerah Pangkalan sobat ya. Nah, ini daerah Pangkalan di sini. Selanjutnya
masuk ke arah selatan hingga ke kota Payakumbuh. Ini sobat ya. Nah, ini terdapat daerah yang tadi menolak untuk daerahnya dilewati jalan tol. Kemudian dari Payakumbuh ke arah barat ini menuju ke Bukit Tinggi. Nah, di sini ada dua daerah yang menolak, Tenggara Bukit Tinggi, dan di antara Bukit Tinggi dengan kota Padang Panjang ini di Nagari Pandai Sike. Kemudian di Padang Panjang dan lanjut sampai ke Sicincin. Nah, di sini batas zona merah dengan Sicincin yang sudah beroperasi hingga ke kota Padang. Ini sobat ya, dari Sicincin hingga ke kota Padang yang warna hijau ini sudah beroperasi. Nah, akan tetapi di sini di jalur zona merah ini, apakah nagari-nagari yang tadi yang kita bahas sobat ya akan tetap mempertahankan untuk tidak bisa dilewati oleh jalan tol? Nah, sekarang kembali ke daerah nagari masing-masing. Kalaulah memang tetap bertahan untuk menolak, itu silahkan saja sobat ya, karena Pemprov Riau dan Pemprov Sumbar sudah punya alternatif jalur yang lain. Dan sebenarnya ini merupakan kerugian besar dari daerah jalur zona merah ini, karena di sini banyak tempat wisata dan sebagian besar atau mayoritas ini bahkan dari daerah Riau, khususnya Pekanbaru dan seluruhnya Riau, masih banyak berwisata ke Sumbar. Akan tetapi jika dari kota Pekanbaru menuju ke Jambi sudah tersambung dengan jalan tol, ataupun yang ke arah Medan ini sudah tersambung, jangan ibaratnya terlalu berharap atau berada di zona nyaman, berharap para wisatawan dari Riau akan selalu datang ke Sumbar. Itu belum tentu sobat ya. Seandainya jalan tol dari Pekanbaru sudah banyak tersambung ke daerah-daerah lainnya. Nah, ini gambaran untuk jalur alternatif. Setelah zona merah ini cukup memanas di sebulan terakhir, akan dipindahkan ke jalur yang lain dari Pekanbaru ke arah Kuansing. Ini sobat ya, yang warna putih. Ini ada jalur baru rencana pengalihan dari jalur zona merah ini. Nah, jadi dari Pekanbaru ke Lipat Kain, Muara Lembu, Taluk Kuantan, nanti akan terkoneksi juga dengan rencana jalur tol dari Darmasraya, kemudian Taluk Kuantan ke arah timur ke Belilas dan Rengat, lanjut ke Jambi hingga ke daerah Merlung sobat ya. Kemudian nantinya ada potensi lagi dari Taluk Kuantan, Darmasraya akan tersambung ke kota Muarobungo di Jambi. Ini sobat ya, jadi Darmasraya ini merupakan daerah yang strategis untuk ketiga provinsi, yaitu dari Sumatera Barat, kemudian Riau dan Jambi. Nah, dari Darmasraya ini lanjut ke selatan menuju ke kota Muarobungo, ada potensi akan disambung juga sobat ya. Ini merupakan salah satu kota yang maju di provinsi Jambi, khususnya yang berada di daerah tengah sobat ya. Nah, ini Sumatera bagian tengah, Jambi, Sumbar dan Riau. Kemudian ada juga yang bilang bahwasanya nanti kalau jalurnya dipindah akan menjadi lebih jauh dari Pekanbaru menuju ke Padang. Oke, di sini sudah ada alternatif dari Pekanbaru, Kuansing, titik terdekatnya itu di Muara Lembu. Ini sobat ya, daerah Muara Lembu ini belok ke barat menuju Sijunjung. Ini Sijunjung di sini, kemudian Solok hingga ke kota Padang di bypass. Nah, di jalur yang ini, jalur alternatif untuk pindahnya ini sekitar selisihnya 5 km sobat ya, sekitar 232. Ini sobat ya. Sementara yang dari Pekanbaru lewat Bukit Tinggi ini jauhnya sekitar 237. Jadi ada sekitar selisih 5 km sobat ya. Nah, jadi sekarang
Di zona merah ini kita kembalikan lagi kepada nagari-nagari yang menolaknya. Apakah tetap akan menolak atau bisa bekerjasama untuk dilanjutkan. Jika tetap menolak, itu silahkan dipertahankan dan jalurnya akan dipindah. Oke. Nah, ini gambarannya sebenarnya kerugian besar jika daerahnya dipindahkan. Kerugian besar pada daerah ini, yaitu di Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Nah, di sini bisa jadi kedepannya tempat wisata akan menurun kunjungannya dari arah Pekanbaru ataupun Riau pada umumnya, dan akan meningkat sebaliknya ke arah Sumatera Barat di bagian selatan, yaitu di Dharmasraya, Sijunjung, Solok. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga Sawalunto, ini dekat dengan dengan Sijunjung sebenarnya, Muara Sijunjung. Nah, ini Sawalunto di sini. Ini Muara Sijunjung di sini cukup dekat. Jadi Sawalunto juga lumayan diuntungkan. Nah, inilah kira-kira gambaran jalur alternatif pemindahan dari jalur zona merah Pangkalan Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Nah, ini demikian sobat ya, pembahasan singkat untuk jalur alternatif pemindahan dari jalur lama yang banyak ditolak oleh beberapa nagari yang kita bahas tadi sobat ya. Oke sobat semua, demikian dulu pembahasan singkat untuk rencana pengalihan jalur baru dari kota Pekanbaru menuju ke Padang. Nah, terkait wacana ini, jika ada masukan, saran ataupun hal lainnya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.